semuanya, kali ini kita akan belajar ring dan sifat-sifatnya. Sebelum itu, kenalin dulu nih anggota dari kelompok 8. Yang pertama ada Bernice Natalia Tanam Benua, yang kedua ada Khairi Syamsina, yang ketiga ada Fadila Khairunisa, dan yang terakhir ada Gaby Hafizah Lubis. Oke, langsung saja ya. Ring atau gelanggang. Definisi A1. Suatu himpunan R tidak sama dengan himpunan kosong dengan dua operasi biner bundaran dan bintang. R, bundaran, bintang dinamakan suatu ring atau gelanggang jika R dan bundaran merupakan grup komutatif. Dan untuk operasi biner bintang pada R memenuhi sifat asosiatif, dan untuk setiap X, Y, Z merupakan anggota R yang berlaku. Yang pertama, X operasi biner bintang dalam kurung Y bundaran Z sama dengan dalam kurung X operasi biner bintang Y bundaran dalam kurung X operasi biner bintang Z. Ini merupakan distribusi kiri. Dan yang kedua itu berlaku dalam kurung X bundaran Y operasi biner bintang Z sama dengan dalam kurung X operasi biner bintang Z bundaran dalam kurung Y operasi biner bintang Z. Ini merupakan distribusi kanan. Definisi A2. Jika R, operasi penjumlahan, operasi perkalian adalah suatu ring dan terdapat elemen identitas atau E yang merupakan anggota R. Sedemikian hingga berlaku A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A. Untuk setiap A merupakan anggota dari R, maka R, operasi penjumlahan, operasi perkalian disebut ring dengan unsur kesatuan. Definisi A3. Jika R, operasi penjumlahan, operasi perkalian suatu ring dan untuk setiap A, B merupakan anggota dari R, berlaku A dikali B sama dengan B dikali A, maka R, operasi penjumlahan, operasi perkalian disebut ring komutatif. Terakhir yaitu definisi A4. Jika R atau ring dengan elemen kesatuan 1, elemen U merupakan anggota R disebut unit jika terdapat U pangkat min 1 merupakan anggota R. Sedemikian hingga U dikali U pangkat min 1 sama dengan U pangkat min 1 dikali U, yaitu hasilnya 1. Di sini ada contoh soal, yaitu untuk soal contoh yang pertama yaitu M adalah himpunan matriks bujur sangkar 2 kali 2 dengan entry-entry bilangan real. Tunjukkan bahwa M2 atau bilangan real dengan operasi penjumlahan dan perkalian matriks merupakan ring. Apakah ring komutatif? Untuk soal contoh yang kedua yaitu himpunan Z6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 6 merupakan ring. Untuk soal contoh yang terakhir yaitu himpunan F sama dengan F di mana R dipetakan ke R. Didefinisikan dua operasi penjumlahan dan bintang pada F sebagai berikut. Dalam kurung F ditambah G dikali dalam kurung X sama dengan Fx ditambah Gx. Untuk setiap F, G merupakan himpunan F dan X merupakan anggota R. Dalam kurung F operasi biner bintang G dikali dalam kurung X sama dengan Fx Gx. Himpunan F, operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Akan ditunjukkan yaitu yang pertama dalam kurung F operasi biner bintang G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang dalam kurung G operasi biner bintang H. Untuk setiap F, G, dan H merupakan anggota dari himpunan F. Yang kedua yaitu F operasi biner bintang dalam kurung G tambah H sama dengan F operasi biner bintang G ditambah F operasi biner bintang H. Untuk setiap F, G, dan H merupakan anggota dari himpunan F.
Dan yang terakhir yaitu ditunjukkan bahwa dalam kurung F ditambah G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang H ditambah G operasi biner bintang H untuk setiap F, G, dan H merupakan anggota dari himpunan F. Untuk penyelesaian dari contoh-contoh soal tersebut akan dibahas selanjutnya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan contoh soal yang kedua, di mana di awal pada definisi A1 dikatakan bahwa suatu himpunan dikatakan ring apabila yang pertama R dengan operasi penjumlahan, karena pada soal contoh 2 ini membahas tentang penjumlahan, merupakan grup komutatif, dan yang kedua R dengan operasi binar bintang yang dalam hal ini adalah operasi perkalian, memenuhi sifat yang pertama asosiatif dan yang kedua distribusi kanan maupun distribusi kiri. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan satu persatu. Kita akan mengidentifikasi yang pertama untuk M2R atau matriks bujur sangkar dengan ukuran 2x2 dengan entry-entry bilangan real dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, di sini kita ambil sembarang matriks X dengan entry-entry A, B, C, dan D, dan matriks Y dengan entry-entry K, L, M, dan N. Nah, maka jika kita operasikan matriks X ditambah dengan matriks Y akan sama dengan matriks Y ditambah matriks X, di mana hasilnya nanti akan atau masih berada pada M2R. Nah, sehingga dapat kita buktikan bahwa matriks bujur sangkar dengan entry-entry bilangan real dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, kemudian untuk bagian yang kedua yaitu operasi matriks bujur sangkar dengan entry-entry bilangan real dengan operasi perkalian memenuhi sifat asosiatif. Nah, kita kembali ambil sembarang matriks X dengan entry A, B, C, dan D, matriks Y dengan entry-entry K, L, M, N, dan matriks Z dengan entry-entry P, Q, R, dan S. Nah, kita operasikan dengan perkalian, yaitu dalam kurung X dikali Y, tutup kurung dikali dengan Z, dan operasi yang kedua adalah X dikali dalam kurung Y dikali Z. Sehingga nanti diperoleh hasil yang sama, di mana dalam kurung X dikali Y dikali Z sama dengan X dikali dalam kurung Y dikali Z, yang merupakan masih berada pada ruang lingkup M2R. Sehingga dapat kita buktikan bahwa M2R dengan operasi perkalian merupakan sifat asosiatif. Yang ketiga, syarat yang ketiga yaitu yakni berlaku distribusi kanan maupun distribusi kiri. Nah, pertama akan kita tunjukkan distribusi kiri, yaitu operasi X dikali dalam kurung matriks Y ditambah matriks Z sama dengan matriks X dikali matriks Y ditambah matriks X dikali matriks Z. Nah, di sini kita substitusi nilai atau entry-entry dari masing-masing matriks X, Y, dan Z, yaitu A, B, C, dan D dikali dengan dalam kurung matriks K, L, M, N ditambah P, Q, R, S. Nah, kita selesaikan yang dalam kurung terlebih dahulu, maka diperoleh A, B, C, D dikali dengan K tambah P, L tambah Q, M tambah R, dan N tambah S. Kemudian kita lakukan operasi perkalian sehingga diperoleh A kali K tambah P tambah B kali M tambah R, A kali L tambah Q ditambah B kali N tambah S. Kemudian entry selanjutnya adalah C dikali K tambah P ditambah D dikali M tambah R, dan D dikali L tambah Q ditambah D dikali N tambah S. Nah, kita selesaikan, diperoleh AK tambah BM tambah AP tambah BR. Entry selanjutnya AL tambah BN tambah AQ tambah BS. Kemudian CK tambah DM tambah CP tambah DR. Dan entry yang terakhir adalah CL tambah DN tambah CQ tambah DS. Nah, kita akan membentuk
perkalian atau operasi matriks X dikali matriks Y ditambah matriks X dikali matriks Z. Maka kita pisah sehingga dapat dibentuk menjadi AK tambah BM, matriks selanjutnya AL tambah BN, CK tambah DM, dan CL tambah DN ditambah dengan perkalian X kali Z, AP ditambah BR, AQ dikali BS, CP ditambah DR, dan CQ ditambah DS. Nah, maka dapat terbukti bahwa distribusi kiri terpenuhi di mana X dikali dalam kurung Y tambah Z sama dengan X kali Y ditambah X kali Z. Nah, jika kita melakukan operasi yang sama untuk distribusi kanan, yaitu di mana Y ditambah Z dikali X sama dengan Y dikali X ditambah Z dikali X, akan diperoleh hasil yang sama. Nah, kemudian dapat kita ketahui bahwa untuk operasi perkalian matriks bujur sangkar ukuran 2x2 dengan entry-entry bilangan real memiliki unsur kesatuan, yaitu I, di mana entry-entry-nya adalah 1, 0, 0, 1. Nah, tadi dikatakan kita mengidentifikasi apakah ring tersebut merupakan grup komutatif atau bukan. Nah, jika M2R dengan operasi perkalian merupakan atau memenuhi sifat komutatif, maka ring juga merupakan ring komutatif. Akan tetapi pada contoh soal yang kedua ini, M2R dengan operasi perkalian tidak memenuhi sifat komutatif karena matriks X dikali matriks Y tidak sama dengan matriks Y dikali matriks X. Sehingga M2R dengan operasi penjumlahan dan perkalian bukan merupakan ring komutatif. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa M2R dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring tetapi bukan merupakan ring komutatif dengan unsur kesatuan. Nah, yang kemudian adalah penyelesaian contoh soal 4, di mana soalnya adalah himpunan Z6 dengan anggota 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat modulo 6 merupakan ring. Nah, kita akan membuktikan apakah himpunan tersebut merupakan ring atau bukan. Nah, untuk memudahkan, untuk operasi penjumlahan dengan himpunan Z6 atau modulo 6, kita menggunakan tabel Cayley yang tertera pada PPT berikut. Nah, sehingga dapat kita lihat dari tabel Cayley di atas bahwa keempat aksioma grup, yaitu sifat tertutup, sifat komutatif, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse terpenuhi oleh operasi penjumlahan, yaitu Z6 dengan operasi penjumlahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Z6 dengan operasi penjumlahan merupakan grup komutatif dengan unsur 0 atau unsur identitas adalah 0 dengan entry-entry 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, selanjutnya untuk operasi yang kedua, yaitu operasi perkalian. Kita juga dapat menggunakan tabel Cayley, di mana kita peroleh bahwa untuk operasi Z6 dengan operasi perkalian, sifat tertutup dipenuhi, yaitu berlaku A dikali B masih berada pada Z6 atau modulo 6. Untuk sifat yang kedua adalah sifat asosiatif juga dipenuhi, di mana berlaku dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C, yang juga masih berada pada ruang lingkup Z6. Yang ketiga yaitu sifat distribusi kiri dan distribusi kanan dipenuhi, di mana berlaku A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan untuk distribusi kanannya A dalam kurung A tambah B dikali C sama dengan A kali C tambah B kali C. Nah, sehingga dengan menggunakan tabel Cayley untuk contoh soal nomor 4 dapat kita simpulkan bahwa terbukti Z6 atau modulo 6 dengan operasi penjumlahan dan perkalian merupakan ring. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh 5. Nah, di sini tuh ada himpunan F sama dengan fungsi F mematakan real ke real. Didefinisikan dua operasi
biner penjumlahan dan operasi biner bintang pada F sebagai berikut. Nah, di sini ada dua operasi biner. Yang pertama kan penjumlahan dan operasi biner bintang. Nah, yang penjumlahannya itu adalah F tambah G kali X sama dengan Fx tambah Gx. Untuk setiap Fg merupakan anggota himpunan F dan X merupakan anggota bilangan real. Nah, untuk yang kedua yang operasi biner bintang, yaitu ada F operasi biner bintang G kali X sama dengan Fx kali Gx. Nah, untuk F operasi pada biner penjumlahan yang merupakan grup komutatif atau abelian, di mana grup komutatif itu bersifat tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas dan elemen inverse. Nah, akan ditunjukkan itu dalam ada 3. Yang pertama ada F operasi biner bintang G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang buka kurung G operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Yang kedua itu ada F operasi biner bintang G ditambah H sama dengan operasi biner bintang G ditambah operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Yang ketiga yaitu F ditambah G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang H ditambah G operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Nah, kita sekarang masuk ke penyelesaiannya. Yang pertama itu ke dalam bentuk yang pertama ya. Nah, itu kan ada F operasi biner bintang G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang kurung G operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan elemen atau anggota himpunan F. Nah, kita ambil sembarang yaitu FGH yang merupakan anggota himpunan F dan X itu merupakan anggota bilangan real. Nah, kita bisa buat seperti ini. Kita buat himpunan buka kurung F operasi biner bintang G operasi biner bintang H kali X sama dengan buka kurung F operasi biner bintang G kali X kali HX. Nah, kita bisa buat di sini jadinya Fx kali Gx kali Hx. Nah, karena Fx kali Gx kali Hx merupakan anggota bilangan real dan dengan operasi perkalian berlakulah sifat asosiatif, maka diperolehlah yaitu himpunan kurang F operasi biner bintang G operasi biner bintang H kali X sama dengan Fx kali himpunan Gx kali Hx. Nah, sama dengan Fx operasi biner bintang himpunan Gx operasi biner bintang Hx. Kita masuk ke dalam bentuk yang kedua. Dalam bentuk 2 yaitu F operasi biner bintang buka kurung G ditambah H sama dengan F operasi biner bintang G ditambah F operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Nah, kita ambil sembarang untuk FGH merupakan anggota himpunan F dan X itu merupakan anggota bilangan real. Nah, di sini kita buat di sini himpunan F operasi biner bintang K kurung G ditambah H kali X sama dengan Fx kali himpunan G ditambah H kali X. Nah, sama dengan Fx kali himpunan Gx tambah Hx. Nah, karena Fx kali Gx kali Hx itu merupakan anggota bilangan real, dengan operasi perkalian berlakulah sifat distributif, maka diperoleh himpunan operasi biner bintang buka kurung G ditambah H kali X sama dengan Fx kali Gx tambah Fx kali Hx sama dengan himpunan buka kurung F operasi biner bintang G ditambah F operasi biner bintang H X. Atau kita bisa buat di sini F operasi biner bintang buka kurung G ditambah H sama dengan F operasi biner bintang G ditambah F operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Nah, sekarang kita masuk yang dalam bentuk yang ketiga, yaitu di sini ada buka kurung F tambah G operasi biner bintang H sama dengan F operasi biner bintang H ditambah G operasi biner bintang H. Untuk setiap FGH merupakan anggota himpunan F. Ini sama seperti yang kedua, cuma beda tempatnya aja. Jadi
pengerjaannya sama. Kita ambil sembarang untuk F, G, H merupakan anggota himpunan F dan X merupakan anggota bilangan real. Nah, kita bisa buat di sini himpunan F tambah G operasi biner bintang H kali X sama dengan kita buat di sini himpunan F tambah G kali X kali HX sama dengan himpunan Fx tambah Gx kali Hx. Nah, karena Fx kali Gx kali Hx itu merupakan anggota bilangan real, dengan operasi perkalian berlakulah sifat distributif sama seperti yang kedua tadi. Maka kita peroleh di sini himpunan buka kurung F tambah G operasi biner bintang H kali X sama dengan Fx kali Hx tambah Gx kali Hx sama dengan operan himpunan buka kurung F operasi biner bintang H ditambah G operasi bintang H kali X, atau kita bisa buat di sini F tambah G operasi biner bintang H sama dengan buka kurung F operasi biner bintang H tutup kurung ditambah buka kurung G operasi biner bintang H tutup kurung untuk setiap F GH merupakan anggota himpunan F. Nah, demikianlah dari penyelesaian contoh 5. Baik, sekarang kita masuk ke sifat-sifat ring. Nah, dalam suatu ring F, untuk sembarang X, Y elemen R berlaku. Yang pertama 0 dikali X sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Yang kedua, min dikali min X sama dengan X. Yang ketiga, X dikali min Y sama dengan min X dikali Y sama dengan min XY. Dan yang terakhir, min X dikali min Y sama dengan XY. Untuk pembahasan yang pertama yaitu 0 dikali X sama dengan X dikali 0 sama dengan 0. Di sini bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama 0 dikali X sama dengan 0 dan X dikali 0 sama dengan 0. Nah, untuk yang pertama kita buktikan. Nah, perlu kita ingat, jika seandainya kita punya suatu ring, tentunya di dalam ring tersebut ada unsur 0. Kenapa ada unsur 0? Karena di operasi penjumlahan dia merupakan grup komutatif yang otomatis ada unsur identitas di operasi penjumlahan yang kita sebut dengan unsur 0. Jadi kita gunakan sifat di dalam grupnya bahwa di R terdapat unsur 0 dan di R berlaku sifat distributif. Lalu kita buat menjadi 0 dikali X dapat dinyatakan menjadi 0 ditambah 0 dikali X sama dengan 0 dikali X tambah 0 dikali X. Ini kita buat menjadi persamaan yang pertama. Kemudian jika kita tahu bahwa 0 adalah unsur identitas di bawah operasi penjumlahan, bisa kita buat lagi 0 dikali X sama dengan 0 ditambah 0 dikali X. Ini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Nah, dari persamaan 1 dan persamaan 2 kita dapatkan 0 dikali X sama dengan 0 dikali X. 0 kali X yang pertama tadi kita dapatkan 0 dikali X sama dengan 0 dikali X, dan 0 X yang kedua kita dapatkan tadi 0 ditambah 0 dikali X. Nah, tadi kan kita tahu bahwa di dalam R ini merupakan grup komutatif yang di bawah operasi penjumlahan. Maka di sini berlaku hukum pencoretan kanan. Di sini kita coret 0 dikali X dengan 0 dikali X. Maka hasilnya akan menjadi 0 dikali X sama dengan 0. Maka terbukti untuk 0 dikali X itu sama dengan 0. Nah, untuk pembuktian yang kedua yaitu X dikali 0 sama dengan 0, cara membuktikannya sama seperti yang pertama tadi. Kemudian kita masuk ke pembuktian yang kedua yaitu negatif min X sama dengan X. Nah, di sini kita perhatikan bahwa negatif min X tambah negatif min X atau inverse X sama dengan 0. Nah, di sini ruas kiri dan kanan kita operasikan dengan X sehingga diperoleh negatif inverse X ditambah min X tambah X sama dengan 0 ditambah X, dimana negatif min X tambah min X tambah X sama dengan X, negatif min X tambah 0 sama dengan X. Jadi terbukti bahwa negatif min X sama dengan X. Kemudian kita masuk ke pembuktian yang ketiga yaitu X dikali inverse Y sama dengan inverse X dikali Y sama dengan inverse XY. Nah, di sini kita buat yang pertama yaitu X dikali inverse Y sama dengan inverse XY. Di sini kita buat X dikali inverse Y ditambah XY. Nah, XY ini dari mana? Dari XY yang di atas tadi kita pindahkan ke bawah. Nah, setelah kita pindahkan, tandanya itu akan berganti dari minus menjadi plus. Sama dengan X kali inverse atau negatif Y ditambah Y. Nah, di sini akan menghasilkan X dikali 0. Nah, tadi kan ketika kita punya negatif Y ditambah Y, karena itu min Y itu merupakan inverse aditif dari Y, maka akan menghasilkan unsur 0. Kemudian kita buat inverse dari XY ditambah XY sama dengan 0. Nah, di sini kita buat menjadi persamaan yang kedua. Nah, jika kita punya XY, kemudian XY ini kita tambahkan
dengan inverse aditifnya akan sama dengan 0. Kenapa? Karena jika punya XY dan itu adalah inverse aditif XY, jika ditambahkan dengan XY berdasarkan sifat 1 dan ring 1 itu akan menghasilkan unsur 0. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita dapatkan X dikali inverse Y ditambah XY sama dengan inverse XY ditambah XY. Nah, di sini berlaku hukum pencoretan kanan, maka akan menghasilkan X dikali inverse Y sama dengan inverse XY. Jadi untuk yang pertama ini terbukti. Nah, untuk yang kedua, inverse X dikali Y sama dengan inverse XY, cara pembuktiannya sama dengan seperti yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke pembuktian yang terakhir, yaitu inverse X dikali inverse Y sama dengan XY. Dari sini kita bisa membuat menjadi inverse X dikali inverse Y menjadi min X dikali min Y sama dengan negatif dikali inverse XY. Nah, kita tahu bahwa inverse dikali inverse hasilnya adalah dirinya sendiri. Maka terbukti bahwa inverse X dikali inverse Y sama dengan XY. Jadi terbukti untuk pembuktian yang terakhir.